Soal Elkan Bagot akhirnya terjawab langsung dari Coach Sintayong. Mesilges diam-diam sudah tiba di Indonesia jelang timnas melawan Australia di putaran ketiga. Raja Nenggolan support dan nonton langsung timnas Indonesia versus Arab Saudi. Martin Paes mendadak digeruduk warganet usai debut bersama timnas. Roberto Mancini akui kualitas pemain timnas Indonesia usai ditahan imbang. Kedatangan pemain timnas Indonesia dari Arab Saudi disambut. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Coach Sintayong kini menyebutkan bahwa masalah Elkan Bagot hingga saat ini yang tidak dipanggil ke timnas Indonesia lagi sangat sensitif untuk dibahas. Ya, diketahui saat ini timnas Indonesia sudah menjalani laga perdana melawan Arab Saudi di putaran ketiga ini. Sebelum laga tersebut digelar, Coach Sintayong diketahui memanggil 26 pemain dengan 11 diantaranya merupakan pemain keturunan. Dari 11 nama pemain itu diketahui tidak ada nama Elkan Bagot. Coach Sintayong menilai bahwa masalah Elkan Bagot di timnas Indonesia sangat sensitif untuk dibahas. Memang hal ini sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung, itu lebih masuk akal, kata Coach Sintayong di kanal YouTube PSSI. Ya, Coach Sintayong pun menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada campur tangan dari PSSI terkait masalah Elkan Bagot ini. Memang semua wewenang ada di saya. Yang saya pikirkan, walaupun bukan orang Indonesia, sekarang saya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Anggap kalau mau menjadi pemain timnas Indonesia menggunakan lambang Garuda di dada. Mereka itu harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan supporter, tegas Coach Sintayong. Warganet Indonesia kini terus menggeruduk akun Instagram pribadi Martin Paes. Kehebohan ini terjadi setelah kiper berusia 26 tahun itu tampil gemilang di bawah mister gawang skuad Garuda saat ditahan imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Pada pertandingan debutnya bersama timnas Indonesia, Martin Paes tercatat melakukan 3 penyelamatan gemilang di babak kedua. Yang paling membuat warganet senam jantung di saat ia melanggar pemain Arab Saudi di area kotak penalti pada menit ke-77. Akan tetapi kiper FC Dallas itu mampu membayar lunas kesalahannya dengan memblok tendangan kapten Arab Saudi. Gabut ya bang, biar bisa nunjukin save, tulis warganet di kolom komentar Instagram Martin Paes. Bang, jangan canda gitu lagi bang, deg-degan saya bang, tulis pengikut lainnya. Ya, meski berhasil menyelamatkan gawangnya dari kebobolan, namun Martin Paes tidak bisa bernafas lega begitu saja. Hal itu disebabkan lantaran tuan rumah terus menyerang lini pertahanan timnas Indonesia. 2 penyelamatan gemilang kembali dilakukan Martin Paes saat pemain Arab Saudi menerobos ke jantung pertahanan timnas Indonesia. Beruntung hingga peluit panjang dibunyikan, skor imbang 1-1 pun tidak berubah. Hasil imbang ini membuat timnas Indonesia untuk sementara menempati posisi keempat di grup C dengan nilai 1 poin. Posisi pertama ditempati Jepang dengan perolehan 3 poin. Mantan pemain AS Roma yaitu Raja Nenggolan kini baru-baru ini kembali muncul ke permukaan media sosial tanah air. Ia muncul mulai dari jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dimulai di laga perdana putaran ketiga ini. Ya, timnas Indonesia diketahui kini mulai menjalani petualangannya di putaran ketiga. Dalam laga perdananya itu, tim Merah Putih sukses memetik 1 poin di kandang Arab Saudi yang berakhir dengan skor akhir 1-1. Laga tersebut pun ternyata menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah pemain senior kenamaan yaitu Raja Nenggolan, di mana Raja Nenggolan terlihat nonton langsung pertandingan tim Merah Putih serta mendukungnya untuk meraih kemenangan. Ayolah, tulis Raja Nenggolan di story akun Instagramnya yang menonton langsung di depan layar kaca jelang kick off dibunyikan. Tidak hanya itu, Raja Nenggolan juga turut merespon gol Ragnar Oratmangun lewat storynya yang membawa timnas Indonesia unggul. Oratmangun timnas Indonesia, tulis Ragnar sembari merekam tayangan ulang gol Ragnar di layar kacanya. Ragnar pun turut merespon reaksi dari Raja Nenggolan tersebut. Ya, tidak berhenti di situ, Raja Nenggolan juga turut mengunggah beberapa video cuplikan keberhasilan timnas Indonesia. Dalam hal ini boleh disimpulkan bahwa Raja Nenggolan ini sangat peduli dan ingin timnas Indonesia terbang tinggi di kancah internasional, khususnya di Piala Dunia nantinya.
Main FC20 yaitu Mes Hilgers kini dikabarkan akan menjadi calon pemain rotasi timnas Indonesia yang akan diproses selanjutnya. Kabar tersebut semakin kencang setelah kini muncul dugaan bahwa sang pemain sudah tiba di Indonesia dan akan hadir di laga timnas Indonesia versus Australia di GBK nanti. Tentu saja kabar tersebut sangat membahagiakan, mengingat sang pemain kini berstatus pemain grade A Eropa karena ia menjadi pemain inti di klub raksasa di Belanda. Kehadiran Mes Hilgers tentu sangat dinantikan dan akan menjadi tenaga baru bagi tim Merah Putih guna mengarungi putaran ketiga ini. Ketua Ultras FC20 yang diketahui bernama Moritz kini membocorkan soal keberadaan Mes Hilgers yang diduga sudah tiba di Indonesia. Melalui akun X pribadinya pada Kamis kemarin, Moritz menyebut bahwa Mes Hilgers akan melanjutkan proses perpindahan kewarganegaraannya di Indonesia. Namun demikian, kabar tersebut belum dapat dipastikan lantaran pihak PSSI masih belum memberikan keterangan resminya. Pembahasan tentang kemungkinan Mes Hilgers pindah ke tim nasional Indonesia sudah masuk tahap lanjut, kata Moritz. Ya, cuitan lain dari Moritz ini menyebut bahwa Mes Hilgers sudah berada di kawasan Senayan, Jakarta dan kabarnya akan hadir di laga timnas Indonesia versus Australia. Hilgers saat ini berada di Senayan, Indonesia. Ia akan menghadiri pertandingan melawan Australia pada tanggal 10 September, sambung sang ketua. Ya, Moritz yang sebelumnya menjelaskan bahwa kabar terbaru soal Mes Hilgers yang telah mempertimbangkan perpindahan federasinya dari KNVB ke PSSI. Pemain berusia 23 tahun tersebut tengah dalam tahap diskusi dan sangat senang bisa mewakili Indonesia di masa depan. Sumber yang dekat dengan pemain mengungkapkan bahwa diskusi sedang dalam tahap lanjutan dan Mes Hilgers sangat antusias dengan prospek mewakili Indonesia di panggung internasional, jelas Moritz. Ya, Mes Hilgers disebut menjadi salah satu nama pemain yang akan diusasi selanjutnya selain Eliano dan Kevin Dix. Sejatinya Mes Hilgers sudah ditaksir PSSI sejak 2022 yang lalu, namun ia masih menangguhkan keinginannya lantaran berharap dipanggil timnas Belanda. Ya, Mes Hilgers merupakan pemain yang kini memperkuat FC20 di Eredivisie Belanda. Tercatat ia telah bersama FC20 sejak 2020. Bersama FC20, Mes Hilgers menempati posisi bek tengah dan telah mencatatkan 85 penampilan dan mencetak 2 gol. Darah Indonesia dari Mes Hilgers mengalir dari sang ibu yang memiliki garis keturunan dari Manado, Sulawesi Utara. Roberto Mancini kini sudah mengakui soal kualitas pemain timnas Indonesia saat ini yang menurutnya bagus. Pelatih Arab Saudi itu melihat banyaknya pemain dari Liga Eropa yang kini telah meningkatkan level skuad Garuda. Ya, diketahui Arab Saudi baru saja mendapatkan perlawanan sengit dari timnas Indonesia di matchday pertama, di mana Arab Saudi ditahan imbang dengan skor akhir 1-1. Roberto Mancini sendiri awalnya memang meyakini bahwa timnas Indonesia bukan lawan yang mudah. Pria asal Italia itu tidak menjadikan ranking FIFA sebagai acuannya dan dalam laga itu keyakinan Mancini tersebut pun benar-benar terjadi, di mana timnas Indonesia tampil sangat solid terutama saat bertahan pada laga itu, di mana para pemain abroad menjadi faktor kunci di balik peningkatan kualitas timnas Indonesia saat ini. Pertandingan pembuka selalu sulit dan kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain bagus yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa, ucap Mancini. Ya, di starting pertama timnas Indonesia diketahui 8 pemain tercatat bermain di luar negeri, sementara di kubu Arab Saudi hanya 1 yang kini bermain di luar negeri, yaitu di AS Roma. Menurut Mancini, efektivitas para pemainnya saat berada di depan gawang berkontribusi pada kegagalan timnya untuk menang melawan timnas Indonesia. Kami mempunyai masalah saat mengkonversi peluang nyata yang kami dapatkan pada pertandingan terakhir, namun kami tidak menggunakan hasil akhir hanya sebagai ukuran kinerja kami, tegas mantan pelatih Inter Milan tersebut. Roberto Lupi Bang Jai El Capitano Paes Casillas. Kasih jalan ke tangan dong, kalau kasih jalan. Egi Messi. Risman. Nyala abang tuh.
Salanta. Erling Salanta. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Sarang neo Pak. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.